Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Hujan deras di Cilegon rendam 3 kecamatan, pekerja proyek hanyut terbawa banjir. Begal motor, kakek 2 cucu babak belur dihakimi massa. Sampah semakin menumpuk, pendapatan pedagang menurun. Seorang pekerja bernama Nur Holis warga Citangkil yang bekerja di proyek Lotte Chemical Industry di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, hanyut terbawa arus sungai yang tiba-tiba meluap. Detik-detik terseretnya korban pun viral di media sosial. Dalam video, korban terseret arus sungai yang deras. Sejumlah rekan korban sempat berusaha menolong namun gagal. Setelah terseret hingga ke tengah sungai, rekan-rekan korban pun hanya bisa melihat korban terbawa arus tanpa bisa berbuat banyak untuk menolong korban. Upaya pencarian korban pun terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD dan potensi SAR yang lain. Banjir yang terjadi di Kota Cilegon terjadi setelah diguyur hujan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Banjir terjadi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Grogol, Purwakarta, dan Kecamatan Ciwandan. Bahkan akibat terendam banjir, jalan utama dari Kota Cilegon menuju Pantai Anyer sempat terputus. Sejumlah pengguna jalan yang nekat melintas akhirnya harus mendorong kendaraan mereka karena kendaraan mogok di tengah banjir. Dari ini nih, dari Asahi. Asahi mas? Nah, dari Pelindo tuh. Pelindo. Tadi airnya tinggi nggak itu pak? Ya, gini lah. Ban ini. Lumayan tinggi ya? Nah. Tadi maksa ngelewatnya tuh bagaimana pak? Ya, mau pulang tadi maksa. Mau kemana tadi pak? Mau pulang. Oh pulang. Oh tadi kerja berarti? Iya. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase di Kota Cilegon. Ini itu debit air dari hulunya deras ke hilir ke sini, pembuangannya sangat kecil sekali sehingga ya meluap karena memang tidak seimbang antara hulu dan hilir seperti itu. Meski banjir berangsur surut, namun sejumlah warga khawatir banjir akan kembali terjadi, mengingat saat ini banjir menjadi hal yang rutin terjadi di Kota Cilegon saat musim penghujan, dampak banyaknya galian C yang merusak daerah resapan air. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilegon. Tim SAR gabungan dari BPBD dan Basarnas menyisir aliran Sungai Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, menggunakan perahu karet mencari keberadaan Musli, seorang pedagang sayur keliling yang terjatuh ke aliran sungai. Sebelumnya korban yang berusia 55 tahun berkeliling berjualan sayur sambil mendorong gerobak. Namun tiba-tiba korban ditabrak sepeda motor dari arah belakang. Akibat kerasa benturan, korban langsung terdorong ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus sungai. Menurut anak korban, setiap hari orang tuanya berangkat untuk berjualan pada pukul 5 pagi. Berapa itu tadi? Sekitar jam 6-an. Ya, 6 lah. Berangkat dari rumah habis subuh berarti ya? Iya, habis subuh. Itu apa, bawa gerobak apa gimana sih? Gerobak. Dari pihak keluarga di rumah dikabarin sekitar jam berapa tadi? Sekitar jam 7-an. Jam 7. Usai kejadian, polisi sudah mengamankan pengendara sepeda motor yang menabrak gerobak milik korban. Kami menerima laporan dari Polsek pada pukul 9 menerima laporan kecelakaan. Setelah itu kami ke TKP. Sampainya di TKP kami sudah tidak menemukan untuk korban ya, untuk korban. Setelah itu kami cek kepada pihak keluarga, mungkin barangkali korban ini pulang atau ke rumah sakit, namun sampai saat ini tidak ditemukan.
Setelah dilakukan pencarian selama 1 hari, tim SAR akhirnya menemukan korban sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan mengambang di pintu air Cibening, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, yang berjarak sekitar 8 km dari lokasi korban pertama kali terjatuh. Alhamdulillah, tim SAR gabungan pada pukul 8.20 di hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, korban berhasil ditemukan dengan jarak penemuan dari lokasi kejadian sekitar 7-8 km dengan di titik penemuan di daerah Kasemen. Korban dalam keadaan meninggal dunia dan korban langsung dibawa ke rumah duka. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kakek 2 cucu ini membegal motor yang dikendarai seorang gadis. Korban berteriak dan akhirnya warga menangkap OM berusia 61 tahun. Pelaku tidak berdaya setelah ditangkap warga di Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Sejumlah warga yang kesal memberi hadiah bogem mentah ke pelaku hingga babak belur. Kakek yang sudah tidak berdaya ini kemudian dibawa ke kantor desa. Emosi warga kembali pecah saat pelaku akan digelandang ke Polsek Warung Gunung. Sejumlah warga masih berusaha memukul pelaku meski sudah dikawal pegawai kantor desa. Pelaku yang merampas motor milik seorang perempuan ini pun belum diketahui motifnya. Warga setempat mengungkapkan belum ada kejadian perampasan motor di desa mereka. Itu terjadi di desa saya di Kampung Mantare, telah terjadi dugaan begal, tepatnya sih pada sekitar jam 10-an tadi ya. Jadi kebetulan warga kami yang sedang melintas tadi lewat, kemudian itu ada kejadian seperti itu dan pelakunya kita amankan. Dari warga kita bawa ke kantor desa, kemudian kita serahkan ke kantor kepolisian, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Warung Gunung, sedangkan korban juga sudah dimintai keterangan oleh polisi. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap di rumahnya di daerah Cikande, Kabupaten Serang oleh anggota Satres Narkoba Polres Serang. Di rumahnya, polisi menyita sabu-sabu seberat 84 gram. Rencananya sabu-sabu ini akan diedarkan di wilayah Kabupaten dan Kota Serang. Polisi yang mengembangkan kasus ini berhasil menangkap kurir yang saling berhubungan. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 18 pengedar narkotika ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Serang. Modus yang dilakukan sebagian besar pelaku yakni dengan bertransaksi melalui media sosial dan mengantar barang dengan menggunakan sistem tempel, sehingga kurir dan pembeli tidak saling mengenal. Dari 18 pelaku yang ditangkap, 6 diantaranya merupakan seorang residivis kasus yang sama. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 401 gram, alat hisap sabu, dan juga ponsel yang biasa digunakan pelaku untuk transaksi. Kan untuk di wilayah Serang adalah wilayah bebas narkoba. Nanti kita akan bangun desa-desa bebas narkoba. Ini ada berapa tersangka dan sejak kapan penangkapan ini, Pak Kapolres? Sampai dengan saat ini dalam proses pengembangan masih kita amankan dan kita proses pidana 18 orang tersangka. Mungkin akan berkembang tersangka itu. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.